Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini saya akan membagikan 4 buah partai skakmat brutal dan indah dalam pembukaan Gambit Raja yang telah diabadikan dalam sejarah catur dunia. Bagaimana keseruan permainannya? Mari kita lihat videonya sampai habis. Partai pertama dimainkan tahun 1862. Putih dipegang oleh Herman von Hennekens dan hitam oleh Louis Paulsen. E4, E5, F4. Inilah yang dinamakan dengan Gambit Raja. Putih sengaja mengorbankan sebidak untuk mencapai perkembangan yang lebih baik atau lebih cepat. E pukul F, kuda F3, bidak G5, H4, bidak G4, kuda E5. Sampai di sini permainan masih sesuai dengan langkah textbooknya. Hitam, gajah G7. Sahabat catur, sebelum kita lanjutkan permainan, saya akan bagikan dulu langkah textbooknya pada posisi ini sebanyak 10 langkah. Kita undur. Di sini langkah yang terbaik untuk putih hitam pada posisi ini itu kuda F6, gajah C4, D5, E pukul D, D pukul E, gajah D6, bidak D4, kuda H5, kuda C3, menteri E7, gajah skak, bidak tutup, dan posisi masih tetap berimbang. Inilah 10 langkah terbaiknya untuk putih dan hitam, dan bisa Anda pergunakan dalam permainan catur Anda. Kita kembali ke langkah partai. Di sini hitam gajah G7. Ini juga sering dimainkan. Langkahnya juga termasuk langkah yang bagus. Putih kuda pukul bidak, bidak D5, E pukul D. Di sini putih melakukan langkah yang agak lemah. Sebenarnya di sini yang lebih baik itu bidak maju D4, D pukul E, gajah pukul bidak, menteri pukul bidak, menteri pukul menteri, gajah pukul menteri, bidak C3 mengancam gajah, gajah pukul kuda, bidak pukul gajah, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini putih bidak pukul bidak, menteri skak, kuda tutup. Kalau raja lari tentu lebih cepat putih kena skak emat. Hitam bidak pukul kuda, bidak pukul bidak, kuda H6, menteri D3, hitam rokade, kuda C3, kuda A6, bidak A3, kuda C5 mengancam menteri, menteri C4, kuda F5 menambah ancam terhadap bidak di E3, menteri F4 menambah perlindungan, raja H8, bidak G4 mengancam kuda, hitam gajah E5 mengancam menteri, menteri F3, kuda D4 kembali mengancam menteri, bidak pukul kuda, gajah
G3, open skak, double skak. Raja terpaksa ke D2. Menteri E1, skak mat. Partai kedua dimainkan tahun 1863. Putih dipegang oleh Gustav Rizal Neumann dan putih hitam dipegang oleh Karl Mayet. E4, E5, F4, E pukul F, gajah C4, bidak F5, kuda C3, menteri G5. Di sini kita melakukan langkah yang agak lemah. Lebih baik di sini menteri skak, raja lari, bidak, pukul bidak, kuda, pukul bidak, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini menteri G5 mengancam bidak G2. Menteri E2 melindungi. Bidak pukul bidak. Kuda F3 mengancam menteri. Menteri D8. Putih rokade. Gajah C5. Bidak D4 mengancam gajah. Menteri E7. Kuda pukul bidak. Gajah B6. Gajah pukul bidak. Kuda C6 mengancam bidak di D4. Bidak C3 menambah perlindungan. Kuda F6 menambah tekanan kuda di E4. Kuda pukul kuda skak, bidak pukul kuda. Menteri F2 mengancam benteng ke E1. Raja D8, benteng A E1 mengancam menteri ke G7. Kuda G5, bidak D5 mengancam gajah. Gajah pukul bidak. Bidak pukul kuda. Putih gajah pukul kuda. Hitam bidak pukul gajah. Menteri skak. Menteri terpaksa tutup. Menteri pukul menteri, skak mat. Partai ketiga dimainkan tahun 1863. Putih dipegang oleh John William Skulten. Hitam dipegang oleh Bertolt Sule. E4, E5, F4, E pukul F, gajah C4, menteri bidak F5, menteri skak, bidak tutup mengancam menteri E2, bidak pukul bidak, menteri pukul bidak skak, gajah tutup, menteri D5 mengancam mat di F7. Tapi di sini putih melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini gajah pukul kuda, benteng pukul gajah, kuda C3, bidak C6, bidak D4, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini menteri D5 mengancam mat di F7. Kuda H6 melindungi. Menteri E5 sambil mengancam bidak di F4. Benteng F8
sambil lari dari ancam menteri dan melindungi bidak F4. Menteri G7 mengancam kuda. Gajah skak, bidak tutup, bidak pukul bidak, putih bidak pukul bidak, gajah pukul bidak skak, raja D1, kuda G4 mengancam skak benteng pukul bidak di F di H7 sambil mengancam menteri pukul bidak di G6 yang sangat membahayakan hitam. Di sini menteri F6 melindungi bidak G6, menteri pukul menteri, kuda pukul menteri mengancam benteng, benteng H6 mengancam bidak, bidak D5 mengancam gajah, gajah mundur D3, kuda E4, putih kuda C3, hitam gajah G4 skak, gajah tutup, ngajak pertukaran gajah, benteng F1 skak mat. Partai keempat dimainkan tahun 1863. Putih dipegang oleh Gustav Richard Neumann dan hitam oleh Jean Dufresne. E4, E5, F4, gajah C5, kuda F3, bidak D6, gajah C4, kuda F6, putih kuda C3, hitam brokade, putih bidak D3, hitam kuda G4, raja benteng F1 melindungi peta F2 dari ancaman kuda. Kuda pukul bidak, benteng H1 mengancam kuda, kuda kembali ke G4, menteri E2, gajah skak, raja F1, kuda C6. Di sini kita melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini bidak pukul bidak, putih gajah pukul bidak, kuda C6, kuda D5, bidak H6, dan posisi hitam sedikit lebih unggul. Kita kembali ke langkah partai. Di sini kuda C6, bidak maju, gajah C5, kuda G5, menambah tekan terhadap bidak di F7, kuda H6, menambah perlindungan peta F7, menteri H5, menambah tekanan di lajur H, menteri E8, menambah perlindungan terhadap bidak di F7, kuda pukul bidak, mengancam benteng, raja pukul kuda, gajah pukul kuda, bila bidak pukul gajah tentu hitam akan skak mat 2 langkah. Bidak maju mengancam menteri, menteri pukul bidak skak, bidak pukul menteri, gajah pukul benteng open skak, skak mat.
Sahabat catur, itu tadi 4 buah partai skakmat brutal dan indah dalam pembukaan Gambit Raja. Semoga partai-partai seperti ini bisa menambah wawasan kita dalam bermain catur. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini deflection atau pengalihan. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban Anda benar, saya akan mengepinnya agar sahabat-sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.